Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatul Karimah dari kelas akuntansi sore. Di sini saya akan membuat sebuah database, yaitu toko elektronik menggunakan CMD ataupun command prompt. Pertama-tama kita buka dulu examnya, exam yaitu control panel, agar nanti kita bisa menggunakan bahasa pemrograman MySQL. Kita start terlebih dahulu. Setelah kita start, kemudian kita buka command prompt-nya atau CMD-nya. Kita kembali ke C terlebih dahulu dengan cara cd, kemudian cd my exam, cd exam, kemudian cd MySQL, kemudian cd bin, kemudian MySQL new root. Setelah ada tulisan seperti ini, berarti kita sudah tersambung ke dalam bahasa pemrograman MySQL, atau kita dapat menggunakan bahasa pemrograman MySQL. Langkah selanjutnya kita buat database terlebih dahulu dengan cara create database. Create database toko elektronik. Jangan lupa titik komanya, kita enter. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah database ini sudah ada atau belum dengan cara show database. Toko elektronik ini udah ada. Kemudian langkah selanjutnya kita gunakan database toko elektronik terlebih dahulu dengan cara use. Kita ketikkan use database, salah, kita ketikkan use toko elektronik, kemudian kita enter. Berarti kalau ada tulisan database change, berarti itu database-nya udah masuk, udah bisa digunakan. Nanti kita membuat tabel, membuat yang lainnya masuk ke dalam database toko elektronik. Kemudian kita buat tabel dengan cara create tabel, create tabel karyawan terlebih dahulu ya, karena kita akan mengisikan data-data karyawannya yang kerja di toko tersebut. Jangan lupa kurung bukanya, kemudian kita enter. Kemudian kita isikan yang pertama ID karyawan, ID karyawan yang namanya ID itu kan menggunakan angka kan, jadi kita gunakan numerik ya. Numerik, dan kita akan memasukkan berapa karakter di sini, 5, kemudian koma, kita isikan lagi nama karyawan, kita gunakan char ya, bahasa pemrogramannya 15 karakter, kemudian jabatan karyawan, kita gunakan char,
10 karakter. Kemudian kita isikan lama kerja. Kita akan gunakan char aja kan, nanti kan kita akan diisi huruf dan sebuah karakter dan sebuah angka. Kita gunakan cara aja agar bisa dimasukkan semua. Kemudian kita berikan lagi jenis kelamin. Kita gunakan enum. Enum adalah sebuah pilihan yang akan kita gunakan nanti, yang sebuah bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan dengan cara pilihannya. Yang pertama, antara laki-laki atau perempuan, karena ini kan jenis kelamin. Kita gunakan pria dan wanita. Pria, kemudian wanita. Jadi nanti kalau kita memilih angka 1, berarti nanti akan muncul pria. Kalau kita memilih angka 2, berarti nanti di dalam tabelnya akan muncul wanita, karena kita menggunakan bahasa pemrograman enum. Kemudian kita enter, kita tutup dengan cara kurung, tutup, dan titik koma. Kita enter. Apabila sudah ada tulisan query OK, berarti query yang kita masukkan sudah masuk dan benar. Untuk mengeceknya, kita lihat database-nya dengan syarat show tabel. Bentar. Ini udah masuk. Kemudian selanjutnya kita lihat isian dari tabelnya dengan cara dash tabel yang kita buat tadi, yaitu tabel karyawan. Berarti dash karyawan. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita isikan datanya dengan cara insert into, kurung buka, ID karyawan, ID karyawan, kemudian nama karyawan, kemudian jabatan karyawan, selanjutnya lama kerja, ini yang terakhir jenis kelamin. Value, kita enter. Sebelum kita enter, kita cek terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Value, kita isikan datanya dengan cara kurung buka, ketik atas, ID karyawannya 01, kemudian nama karyawannya Rika Setiani,
kemudian jabatan karyawannya, kepala pemasaran, ini kasir ya, kemudian lama kerja 3 tahun, kemudian jenis kelaminnya kita pilih 2 karena wanita. (001) Rika Setiani, kasir. Ini kita gunakan koma bukan titik. Kasir 3 tahun 2. Kemudian kita beri koma. Selanjutnya Sasa Rismawati, jabatannya pramuniaga, kerja 2 tahun, kemudian jenis kelaminnya perempuan. 2. Susarisawati, pramuniaga 2 tahun, jabatannya pramuniaga, lama kerja 2 tahun, dan perempuan jenis kelaminnya. Selanjutnya ID-nya 003 Dimas Haryanto, pramuniaga 5 tahun, lama kerjanya 1 karena laki-laki. Untuk menuliskan datanya kita harus lebih berhati-hati karena setiap kesalahan sedikit datanya tidak akan terbaca oleh CMD-nya. Saya turunkan terlebih dahulu agar tidak bingung. Kemudian ID karyawannya 004, nama karyawannya Agus Darmono, jabatannya pramuniaga, lama kerja 3 tahun. Namanya laki-laki kita pilih 1. Kita cek lagi, kemudian apabila sudah query OK, kita buat lagi sebuah tabel, yaitu tabel barang yang akan dijual di sebuah toko tersebut dengan cara yang sama, yaitu create tabel barang. Kita isikan ID barangnya,
ID barang kita beri numerik karena berupa angka, kita isikan 5 karakter saja, kemudian kita buat nama barangnya. Kita gunakan chart kembali. Kita gunakan 15 karakter. Kemudian harga barangnya. Kita gunakan chart 30 karakter. Kemudian kita masukkan mereknya, merek barang, kita gunakan chart, dan kita tutup. Setelah itu kita lihat datanya. Sudah ada tabel barang, ada tabel karyawan tadi yang kita buat. Kemudian tabel barangnya kita lihat isiannya dengan cara dash barang. Salah tulis ya kita. Sudah, kemudian kita isikan dengan cara yang sama, insert into barang, ID barang, nama barang, kemudian harga barang, yang terakhir merek barang. Value, ID barang, nama barang, harga barang, dan merek barang. Value kita isikan ID barangnya 0001, dengan nama barangnya kulkas, dengan harganya yaitu 3 juta, kemudian mereknya Polytron. Kemudian kita masukkan lagi barang kedua, yaitu blender,
dengan harga barangnya 800. Kita masukkan semuanya di sini. Barang keempat yaitu pendingin ruangan. Barang kelima yaitu kipas angin. Di sini yang dimaksud pendingin ruangan itu AC ya. Kemudian kipas angin dengan harga 750. Mereknya kemudian barang keenam yaitu Magic Jar dengan harga 500.000. Kemudian apabila sudah tertulis query OK, berarti ini sudah jadi ya. Kemudian kita buat satu tabel lagi, yaitu tabel pembeli. Sebentar, nggak biasa sebelumnya ini bukan pakai titik koma tapi kurung buka. Kita isikan nama pembeli, gunakan char 20 karakter atau 18 saja ya.
kemudian alamat pembeli, alamat gitu aja, kita gunakan jam. Kemudian jumlah barang yang dibeli, kita gunakan jam. Kemudian total harga barang tersebut yang pembeli harus bayar kepada tokonya. Setelah itu kita cek dengan cara show tabelnya. Jadi kita sudah membuat tabel karyawan, tabel barang, dan sekarang tabel pembeli. Jika kita ingin melihat isian dari tabelnya, yaitu tinggal sama kayak seperti yang tadi, yaitu dash tabel yang akan kita lihat. Ini ya. Kemudian kita isikan sama caranya, insert into pembeli ya, tabelnya dengan nama pembeli, alamat, kemudian jumlah barang, kemudian total harga. Value, insert into pembeli, nama pembeli, alamat, jumlah barang, total harga. Yang pertama yaitu Siti Aminah, alamatnya Kaliwungu, jumlah barangnya 1 unit, kemudian total harganya 800. Kemudian nama pembelinya Bahrun, alamatnya Handal, jumlah unit yang dibeli 2 unit. Kita lupa tidak memasukkan jenis barangnya apa ya, nggak apa-apa, ini aja. Kemudian harganya yaitu 750. Kalau kipas angin 750 kali 2 berarti 1.500.000. Kemudian Rizka,
pembelian barangnya 1 unit, harganya membeli kulkas yaitu 3 juta. Saya turunkan dulu. Kemudian Dina Savitri, alamatnya Pegandon, pembelian 1 unit dengan total harga 2.500.000. Tadi barangnya apa aja, kita lihat dulu. Magicer aja ya, berarti pembelian Magicer 500.000 karena 1 unit. Udah. Kemudian setelah kita selesai membuat semua, kita di sini tampilkan satu persatu tabel yang kita buat tadi dengan cara select bintang from karyawan. Tabel pertama yang kita buat tadi kan karyawan. Kita lihat hasilnya. Ini ID karyawannya tadi sudah benar. Ini jenis kelaminnya wanita pria, 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, pramuniaga kasir. Kemudian kita select kembali barang, itu tabel barang yang tadi kita buat. Ini benar. Kemudian kita select kembali agar lebih mudah. Kita bisa gunakan kontrol arahan yang kita buat tanpa mengetik kembali sesuai kebutuhan. Yang terakhir tadi, yang ketiga, kita tadi buat apa ya? Pembeli yaitu ini. Kemudian jika di sini kita akan menampilkan tabel tertentu, contohnya seperti kita akan hanya menampilkan tabel nama, karyawan, dan jabatan. Ini 3, nama, karyawan, jabatan, sama nama karyawan, jabatan karyawan, sama nama kerja. Cara yang kita gunakan seperti ini. Kemudian apabila kita ingin menampilkan tadi seperti yang tadi, contohnya nama karyawan, jabatan karyawan, dan nama kerja hanya 3 ini, atau misalnya ini yang di barang, contohnya kita akan menampilkan hanya tabel barang dan harga barang. Caranya kita gunakan fungsi select. Caranya select, contohnya yang di barang ya, tabel barang, kita hanya akan menampilkan nama barang dan jumlah barang, harga barang. From diambil dari mana tadi kita, yaitu tabel barang. Jadi from barang. Kan yang tadinya ada ID barang, nama barang, harga barang, sama merek barang, jadi 2, yaitu nama barang sama harga barang. Tabelnya pun sama. Untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Kemudian apabila kita ingin menampilkan contohnya nama barang dari tabel barang dengan huruf depan M, yaitu mesin cuci dan Magicer,
atau yang lainnya, tabelnya nanti kita buat. Caranya yaitu dengan cara select bintang from. Select bintang from, bintang itu adalah menampilkan keseluruhan dari yang kita inginkan. Ciri-cirinya itu ada bintangnya. Barang, bintang from barang. Bintang from barang di mana? Di mana where? Di mana nama barang, like M, like petik atas M persen, petik atas kembali, kemudian titik koma. Jadi yang muncul yaitu ada dua jenis nama barang yang awalannya diawali dengan huruf M. Kemudian jika kita ingin menampilkan, seperti contohnya kita ambil dari tabel karyawan, kita akan menampilkan nama karyawan dan nama kerja dengan jabatan yaitu pramuniaga. Ini kan ada 3. Caranya seperti ini, kita gunakan fungsi select kembali. Caranya select tadi apa, nama pegawai, nama karyawan sama lama kerja yang akan kita tampilkan. Berarti select nama karyawan tulisannya kita harus sama persis, kalau beda sedikit saja nanti bisa salah. Nama karyawan sama lama kerjanya hanya kecil. Nama karyawan, koma, lama kerja, from karyawan, yaitu kan kita ambilnya dari tabel karyawan, berarti from karyawan, di mana jabatan, tadi saya beri nama jabatan karyawan, apa jabatan saja, maaf sebelumnya saya lupa, jabatan karyawan, di mana jabatan karyawan yaitu pramuniaga. Yaitu sama dengan petik atas pramuniaga. Jadi yang nama karyawan dan nama karyawan yang jabatannya pramuniaga yaitu ini, dan nama kerjanya yaitu ini. Kemudian jika di sini kita akan menampilkan tabel sesuai abjad atau dari yang Z ke A atau yang A ke Z, caranya yaitu select, kita gunakan fungsi select kembali, select bintang from
contohnya yaitu karyawan ya, tabel karyawan kita ambil dari tabel karyawan ataupun pembeli saja nggak apa-apa, pembeli. Order by, kita akan mengurutkan yang apanya dulu terlebih dahulu. Kita lihat nama karyawannya saja ya, nama karyawan DESC. DESC yaitu mengurutkan dari yang paling belakang ke depan, contohnya dari Z ke A. Kita lihat, maaf sebelumnya salah, rumusnya yang kita gunakan salah. Mungkin tulisan nama karyawannya yang salah. Saya menebak nama karyawan. Ini ya, ini select from pembeli, order by, nama karyawan. Ini salah karena ini tabelnya bukan pembeli ya, yaitu tabelnya karyawan. Order by, nama karyawan DSC. Ya, kita lihat dari yang abjadnya paling kecil, abjadnya paling belakang ke abjad yang paling depan, dari S ke A. Kemudian kita kembali lagi select from karyawan, order by, dari yang kecil sampai ke besar. Contohnya gini, kita ambil dari tabel total harga dari pembeli, berarti select from karyawan, select from pembeli, order by, total harga, ASC. Dari harga yang terbesar ke harga yang terkecil. Ini dari Z ke A. Ini kan dari cara mengurutnya seperti itu. Terus bagaimana? Sudah urut dari belakang, select bintang from pembeli. Sudah muncul semua. Sekarang tinggal menyatukannya. Caranya adalah select karyawan, titik, nama, underscore, karyawan, koma, karyawan, titik, ID dulu ya, salah, saya ulangi lagi, ID karyawan dulu, select karyawan, titik, ID karyawan, koma, karyawan, titik, nama karyawan, koma, lalu karyawan, titik, jabatan, underscore, karyawan, koma,
karyawan titik lama kerja koma karyawan titik jenis kelamin paling di kemudian berikutnya bungkuk tabel barang. Untuk tabel barangnya barang titik ID barang ID barang titik nama barang titik harga barang karya efek kon max min dan sum. Yang pertama saya akan menggunakan ini sebenarnya udah gabung cuma karena ini kepanjangan jadi seperti ini kan begini bacanya Kartika Sari Kaliwungu Kendal jadi seperti itu. Udah selesai. Oh iya, berikutnya saya akan menggunakan fungsi Kemudian kita gabungkan semua tabelnya, yaitu tabel karyawan, tabel pembeli, dan tabel barangnya. Kita gabungkan menjadi satu caranya, yaitu pertama-tama kita kembalikan dulu ini tabelnya, kan tadi kan kita udah misah-misah, kita kembalikan terlebih dahulu, yaitu select from karyawan pertama kali, kemudian select from barang, udah, kemudian select from pembeli. Caranya yaitu select, cara menggabungkan semua tabel yaitu select karyawan, karena ini tabel karyawan titik nama karyawan sebelumnya ID terlebih dahulu, ID
karyawan, koma, karyawan dot nama karyawan, koma, karyawan dot jabatan, karyawan, koma, karyawan dot lama kerja, koma, barang dot ID barang, koma, barang dot nama barang, koma, barang dot harga barang, koma, barang dot merek barang, koma, kita gunakan dua tabel aja ya. Kalau mau menggabungkan tabel pembeli juga caranya sama seperti ini. Ini kita gabungkan dua saja karena nanti bisa terlalu banyak. Ini salah, berarti salah rumus. Sebentar. Ini adalah penggabungan yang saya lakukan dari tabel karyawan dan tabel barang. Rumusnya yaitu ini, dan hasilnya yaitu ini. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita akan menggunakan fungsi perhitungan atau fungsi algoritma dalam SQL ya. Tabel pembeli jika ingin ditambahkan tinggal di sini ditambahkan, karena saya tidak menambahkan alasannya nanti terlalu banyak dan akan menumpuk-numpuk, hasilnya tidak rapi. Begitu. Kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi itu algoritma. Yang pertama kita gunakan fungsi algoritma average terlebih dahulu. Average itu nilai rata-rata, dan cara select average yaitu AVG. Kita ambil data dari rata-rata dari harga barang ya, harga barang kurung tutup dari tabel apa, from tabel barang, yaitu 0 rata-ratanya. Kemudian kita gunakan fungsi count yaitu jumlah baris atau jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Kita gunakan select count dari jumlah barisnya pembeli aja ya. ID karyawan aja ya, yang ada di sini. ID karyawan dari tabel karyawan, from karyawan.
yaitu ada 4 baris, 4 isian. Kita lihat tabel karyawannya 1, 2, 3, 4, ada 4 benar. Dan kemudian kita gunakan fungsi yang lainnya, yaitu fungsi maksimal dan minimal, yaitu sama select max, maksimal yaitu max, maksimal yaitu nilai tertinggi dari suatu data. Select max, kita gunakan yang tabel jumlah barang, jumlah barang. Atau gunakan juga ini harga barang juga tidak apa-apa, yang bisa kelihatan secara langsung. Total kan di sini harga barang sudah, bisa digunakan juga di sini total harga. Total harga tertinggi from pembeli, tabel pembeli, yaitu total harga maksimalnya 800.000. Ini 800.000 total harga maksimalnya 800.000. Berarti yang dimaksud dengan maksimal itu. Kemudian di sini kita gunakan fungsi minimal, select min, dari tabel unit ada ID barang, jangan jumlah nama barang, harga barang, merek barang. Ini kita gunakan jumlah barangnya saja dari jumlah barang. Jumlah barang dari tabel pembeli. From, jangan lupa dikasih from, kalau enggak nanti error. Yaitu 1 unit minimal pembelian. 1 unit kita lihat di sini, 1 unit paling sedikit. Tadi itu harga barang. Kemudian kita gunakan fungsi terakhir, yaitu fungsi minimal, fungsi sum, yaitu penjumlahan. Select sum, jumlah barang from pembeli, yaitu 5 barang. Kita cocokkan ya. Jumlah barangan 1, 2, 3, 4, 5 barang. Ini average-nya juga kita coba lagi average-nya. AVG tadi kok bisa cost 0 tuh gimana? Ini disamain jumlah barang aja nggak apa-apa. Demikian cara pembuatan database. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.